wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurat Ges Putri dari jurusan Sistem Komputer dengan NIM 113230001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan materi simulasi sistem antrean. Di sini kita ada 4 agenda yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian simulasi sistem antrean. Yang kedua, mengapa menggunakan sistem antrean. Yang ketiga ada jenis-jenis antrean. Dan yang terakhir, contoh dan perhitungan penggunaan sistem antrean. Yang pertama, pengertian. Simulasi antrean adalah model matematis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana entitas, seperti pengalaman atau produk, mengantri untuk mengolah layanan. Antrean terjadi ketika kebutuhan layanan melebihi kapasitas yang tersedia. Simulasi menjadi sangat penting saat ini dan digunakan sebagai teknik untuk memecahkan masalah antrean. Lanjut, mengapa menggunakan simulasi sistem antrean? Di sini yang pertama ada pengambilan keputusan. Mengambilkan keputusan simulasi adalah model pengambilan keputusan yang menggunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan nyata tanpa harus mengalami kejadian sesungguhnya. Yang kedua, menganalisis dan memecahkan masalah. Masalah simulasi menjadi alat penting dalam mengerjakan operasi, termasuk memecahkan masalah antrean. Next ada peninggalan layanan dan keputusan. Meninggalkan layanan dan keputusan, pengalaman melalui sistem simulasi ini, interaksi setiap entitas dapat diketahui, sehingga memberikan perbaikan yang dapat meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Next ada efisiensi dan perbaikan sistem. Efisiensi dan perbaikan sistem ini dapat memberikan informasi tentang rata-rata waktu antrean pengalaman sehingga dapat disusun usulan perbaikan sistem seperti pengelompokan antrian berdasarkan jenis interaksi. Lanjut ada jenis-jenis antrean. Yang pertama ada satu antrean satu pelayanan, yang kedua sistem antrean jalur ganda, dan yang ketiga atau terakhir sistem antrean bertahap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, satu antrean satu pelayanan ini, yaitu pelayanan hanya melewati satu pelayanan. Sistem ini sering digunakan di restoran dan supermarket karena mudah diterapkan. Lanjut, sistem antrean jalur ganda ini, beberapa petugas yang melayani dalam beberapa antrian terpisah atau dalam satu antrian tetapi menuju beberapa server. Dan yang terakhir ada sistem antrean bertahap. Sistem antrean bertahap biasanya digunakan untuk berproses layanan yang memerlukan beberapa tahapan secara berurutan, di mana pelayan harus melewati lebih dari satu titik layanan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Next, contoh antrean. Simulasi antrean digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di berbagai sektor, seperti pelayanan BPJS, bank, restoran cepat saji, kasir Alfamart, dan teller bank. Simulasi ini membantu mengidentifikasi masalah antrean dan menguji solusi potensi sebelum diterapkan dalam sistem nyata. Oke, di sini saya akan mencoba simulasi pelayanan antrean dengan menggunakan Excel. Di sini kita sudah mempunyai data. Yang pertama pasien, lalu ada waktu antar kedatangan, waktu pelayanan. Nah, di sini juga kita sudah membuat waktu kedatangannya, waktu mulai dilayaninya, waktu selesai dilayani, waktu antri, waktu dalam sistem, waktu menganggur. Langsung saja kita mencari data nilai waktu kedatangannya pasien yang kedua. Di sini mencari nilainya dengan waktu kedatangan pasien pertama ditambah dengan waktu antar kedatangan pasien kedua. Untuk yang ke bawahnya yaitu sama saja cara penghitungannya. Lalu kita mencari waktu mulai dilayani pasien kedua. Di sini cara mencari nilainya adalah mencari nilai terbesarnya atau menggunakan max. Waktu selesai dilayani dengan
dengan waktu kedatangan pasien kedua. Cara mencari nilainya sama saja. Lanjut, kita mencari waktu selesai dilayani. Di sini nilai waktu pelayanan ditambah waktu mulai dilayani. Kita samakan mencari data nilainya. Next, mencari nilai waktu antri pasien yang kedua. Mencari nilainya yaitu dengan waktu mulai pasien kedua dikurangi waktu kedatangan pasien kedua. Lanjut, kita cari waktu dalam sistem pasien yang kedua ini, sama halnya dengan pasien yang pertama, yaitu cara menghitungnya. Waktu pelayanan ditambah waktu antri. Hasilnya yaitu 4. Nah, kita samakan saja dengan yang bawahnya karena hitungannya sama juga. Lanjut, mencari nilai akhir yaitu waktu menganggur pasien yang kedua. Cara mencari nilainya adalah nilai waktu pasien kedua dikurangi waktu selesai dilayani pasien pertama. Hasilnya 0, dan kita samakan saja seperti yang di lain yang di bawahnya karena hasilnya sama juga. Oke, kita akan mencari dari akhir keempat ini. Ada waktu selesai dilayani, waktu antri, waktu dalam sistem, dan waktu menganggurnya. Yang pertama, kita akan memulai dengan waktu selesai dilayani ini dengan cara kita mengambil waktu pasien terakhir, yaitu pasien ke-10. Lanjut, waktu antri, cara mencarinya dengan sum dengan data nilai pasien pertama hingga ke-10. Sama halnya dengan waktu antri, waktu dalam sistem juga menggunakan sum dan menggunakan data pertama hingga pasien terakhir, yaitu 10. Sama juga kita akan memakai sum waktu menganggur pasien pertama hingga pasien ke-10. Oke, inilah data dari waktu selesai dilayani, waktu antri, waktu dalam sistem, dan waktu menganggurnya. Oke, karena kita sudah mencari dan menemukan semua data yang ada di atas ini, lanjut kita akan mencari nilai rata-rata waktu tunggu, waktu peluang pasien menunggu dilayani, rata-rata waktu pasien dalam sistem, waktu persentase pelayanan menganggur, nasabah yang antri, dan yang terakhir kita mencari rata-rata waktu pasien yang antri. Kita langsung mulai saja. Rata-rata waktu tunggu, mencari nilainya dengan menggunakan average buka kurung. Lanjut, kita memakai nilai waktu antri pasien pertama hingga ke-10. Mendapatkan hasil 1,7. Next, kita mencari peluang pasien menunggu dilayani dengan menggunakan countif. Buka kurung,
Sama, kita menggunakan waktu antri pasien pertama sampai ke 10,0 garis miring memakai data pasien yang ada yaitu 10. Hasilnya 0,6. Lanjut mencari rata-rata waktu pasien dalam sistem dengan rumus hasil dari waktu dalam sistem garis miring dengan data pasien yang ada yaitu 10. Hasilnya 6,5. Lanjut mencari presentasi pelayanan menganggur dan mencari nilainya dengan rumus sum buka kurung semua data nilai waktu menganggur kurung garis miring, lalu kita menggunakan max buka kurung menggunakan data nilai waktu selesai dilayani tutup kurung, lalu menggunakan min buka kurung kembali dan kita menggunakan data waktu mulai dilayani tutup kurung dan mendapatkan hasil 12,73%. Lanjut mencari nilai nasabah yang antri dengan rumus kita menggunakan countif kembali buka kurung semua data nilai waktu antri koma lalu memakai kutip kurang lebih dari 0 kutip kembali tutup kurung hasilnya yaitu 4. Lanjut yang terakhir yaitu rata-rata waktu pasien yang antri menggunakan rumus hasil data dari jumlah antri ini hasil waktu antri garis miring nasabah yang antri ini tutup kurung dan mendapatkan hasil 4,25. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.